Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam soal cerita. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung ke contoh soal. Sebelum kita mulai untuk menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam soal cerita, maka harus mengikuti langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. Yang pertama, perhatikanlah soal cerita yang ada. Kedua, ubahlah soal cerita ke dalam operasi soal angka. Ketiga, samakan bentuk pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, persen atau desimal. Jika dijadikan pecahan biasa, untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, samakanlah semua penyebut dengan mencari KPK penyebutnya, sehingga bisa dilakukan perhitungan. Terakhir, yang keempat, sederhanakanlah jawaban hasil perhitungan dengan bentuk yang paling sederhana. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, tinggi sebatang pohon 10,4 meter. Pohon tersebut dipangkas 3/4/5 meter. Setelah beberapa bulan, pohon tersebut tumbuh dan bertambah tinggi 3/8 meter. Tinggi pohon sekarang adalah... Baik, sebelum kita mulai menjawab, kita harus memahami dulu soal cerita tersebut ya. Oke, semula pohon tersebut tingginya 10,4 meter. Kemudian pohon tersebut dipangkas berarti dipotong ya. Dipotong sebanyak 3/4/5 meter. Nah, karena dia dipotong berarti tinggi pohonnya berubah ya. Berubah, dipotong berarti berkurang atau dikurang ya. Kemudian setelah beberapa bulan, pohon tersebut tumbuh dan bertambah tinggi sebanyak 3/8 meter. Nah, di sini pohon tersebut tumbuh dan bertambah tinggi berarti pohon tersebut bertambah tinggi, berarti ditambah. Ya. Nah, jadi untuk menyelesaikannya kita jawab 10,4. Kemudian di sini dipangkas berarti dikurang ya. Dikurang 3/4/5. Kemudian bertambah tinggi berarti ditambah 3/8 sama dengan. Oke, kita lihat dulu. Untuk 10,4 itu adalah bentuk bilangan desimal. 3/4/5 adalah bentuk pecahan campuran dan 3/8 adalah pecahan biasa. Nah, sebaiknya kita rubah semuanya ke bentuk pecahan biasa ya. Oke, 10,4 itu bentuk pecahan biasanya adalah, kalian lihat di sini satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma berarti itu per 10. Berarti bentuk pecahan dari 10,4 adalah 104/10. Ya. Kemudian dikurang 3/4/5 adalah pecahan campuran. Berarti kita harus rubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya ya? Oke, caranya seperti ini. 5 dikali 3, 15. Kemudian 15 ditambah 4, 19. Berarti di sini 19/5. Ditambah 3/8 sudah merupakan pecahan biasa, berarti langsung ditambah 3/8. Oke. Nah, sekarang perlu kalian ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa itu kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebut pecahan tersebut ya. Oke. Ini penyebutnya adalah 10, 5 dan 8. Cari KPK dari 10, 5 dan 8. Nah, ternyata KPK-nya adalah 40 ya. Oke, berarti kita buat di sini per 40. Oke.
Sekarang kita selesaikan 104 per 10 dulu ya. 40 dibagi 10, 4 ya. 4 dikali 104. Ya, hasilnya adalah 104 dikali 4. 4 kali 4 16. 4 kali 0 0 tambah 1 1. 4 kali 1 4. Jadi hasilnya adalah 416 per 40. Dikurang ya. 40 dibagi 5 8. 8 dikali 19. 19 dikali 8. 8 kali 9 72. 2 simpan 7. 8 kali 1 8 ditambah 7 15. Jadi di sini 152. Oke, lanjut. Tambah ya. Tambah 40 bagi 8 5. 5 dikali 3 15. Oke, jadi sama dengan 416 dikurang 152. 416 dikurang 152 dikurang 6 kurang 2 4. 1 kurang 5 tidak bisa ya. Berarti pinjam ke sebelahnya menjadi 11. 11 kurang 5 6. Ini sudah dipinjam ya. Jadi sisa 3. 3 dikurang 1 2. Jadi 264. 264 ditambah 15 per 40. 264 tambah 15, ini 264 ya. Tinggal ditambahkan 15 lagi. Tambah 5 tambah 4 9. 6 tambah 1 7. 2 279 per 40. Ya, jadi hasilnya adalah 279 per 40 ya. Itu bentuk pecahan biasanya. Nah, sekarang 279 per 40 ini kita rubah dulu menjadi pecahan campuran ya. Sama dengan 279 per 40. Artinya 279 dibagi 40 ya. 40 kali berapa sama dengan 279 atau mendekati 279 ya. 40 kali 5 200 ya. 40 kali 6 240. 40 kali 7 280. Nah, 280 berarti lebih ya. Sedangkan ini 279. Berarti yang kita ambil adalah 6. 6 kali 4 240. 6 kali 40 ya. Dikurangkan 9 kurang 0 9. 7 kurang 4 3. 39 sisanya ya. Nah, berarti bentuk pecahan campurannya adalah 6 kemudian sisanya di atas 39 per 40. Jadi hasilnya adalah 6 39 per 40. Nah, jadi tinggi pohon sekarang adalah 6 39 per 40 meter. Oke, soal selanjutnya yaitu nomor 2 ya. Semula Anjani memiliki tepung terigu 3/5 kg. Kemudian ia membeli lagi 3,75 kg. Setelah dicampur, tepung terigu tersebut digunakan untuk membuat kue. Jika tersisa 4/5 kg, berat tepung terigu yang digunakan untuk membuat kue adalah. Nah, jadi kita perlu pahami lagi ceritanya ya. Jadi semula tepung terigunya si Anjani ini adalah 3/5 kg ya. Kemudian dia beli lagi sebanyak 3,75 kg. Kemudian dicampur sesuai dengan kebutuhan untuk membuat kue ya, tepung tersebut. Nah, jadi ternyata tersisa 4/5 kg yang tidak digunakan. Nah, berarti pertanyaannya adalah yang digunakan untuk membuat kue itu kira-kira berapa kilogram? Ya. Baik, langsung kita jawab ya. Nah, jadi semula Anjani mempunyai tepung terigu 3/5 kg.
3/5 kg. Kemudian ia membeli lagi berarti bertambah ya. Berarti di sini ditambah 3,75 kg. Kemudian yang tersisa adalah 4/5 kg. Berarti di sini dikurang 4/5 kg ya. Berarti sama dengan 3/5 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 kali 4 20 ditambah 3 23/5. 23/5 ditambah 3,75 dikurang 4/5 sama dengan. Kemudian saya ingin mengubah hasil akhirnya menjadi bentuk pecahan desimal ya. Nah, jadi tinggal kita rubah pecahan-pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal atau bilangan desimal ya. Nah, caranya 23/5 kita bagikan 23 dibagi 5. 4 ya. 5 kali 4 20 dikurang sisa 3. Berarti di sini 5 kali berapa? Dapat 3 atau mendekati 3? Tidak ada ya. Berarti kita naik koma tambah 0 di sini. Nah, berarti 5 kali berapa dapat 30? 6. 6 kali 5 30 kurang 0. Maka hasil akhirnya adalah 23 bagi 5 adalah 4,6. Ditambah 3,75 dikurang 4/5 berarti 4 dibagi 5. 4 dibagi 5. Nah, di sini 5 bagi kali berapa dapat 4 atau mendekati 4? Ternyata lebih kecil ya 4-nya ya. Nah, berarti kita harus buat di sini tulis 0, tambah 0 di sini. Ya. Nah, sekarang 5 dikali berapa dapat 40 atau mendekati 40? Ternyata hasilnya adalah 8. Nah, 8 kali 5 40 dikurang ya, hasilnya 0. Maka 4 bagi 5 adalah 0,8. 0,8. Nah, sekarang tinggal ditambahkan 4,6 tambah 3,75. Oke, berarti di sini 4,6 ditambah 3,75 ya. Ini 4,6 tambah 3,75 ditambahkan, maka hasilnya 5 turun. 6 tambah 7 13, 3 simpan 1. 1 tambah 4 5, 5 tambah 3 8. Koma, jadi 8,35 ya. 8,35. Kemudian 8,35-nya dikurang 0,8 sama dengan 8,35 dikurang 0,8. Ingat ya, untuk penjumlahan dan pengurangan pada desimal itu posisi koma itu harus sejajar ya. Harus sejajar. Nah, jadi sini dikurangkan 5 turun 3 kurang 8 tidak bisa, jadi pinjam 1 ke sebelahnya. Berarti sini menjadi 13. 13 dikurang 8 hasilnya adalah 5. Ya. Nah, kemudian di sini sisa 7 ya. 7 kurang 0 berarti 7. Koma. Jadi hasilnya adalah 7,55. Nah, jadi tepung terigu yang digunakan oleh Anjani sebanyak 7,55 kg. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 3. Ya. Ibu mempunyai persediaan 1/3/4 liter minyak goreng. Kemudian 4/5 liter digunakan untuk keperluan memasak. Ibu membeli minyak goreng lagi 1/3/5 liter. Persediaan minyak goreng ibu sekarang adalah
Baik, kita mulai jawab ya. Oke, ibu mempunyai persediaan 1,3/4 liter. Jadi semula-mula minyak goreng ibu itu sebanyak 1,3/4 liter. Kemudian 4/5 liternya digunakan untuk keperluan memasak. Nah, karena 4/5 liter ini digunakan untuk memasak, berarti berkurang ya. Berkurang minyak goreng ibu. Nah, kemudian ibu membeli minyak goreng lagi. Nah, karena dia membeli minyak goreng lagi, berarti minyak goreng ibu bertambah sebanyak 1,3/5 liter ya. Nah, jadi kita tulis di sini 1,3/4 liter. Kemudian karena dipakai berarti dikurang 4/5 liter. Kemudian ditambah 1,3/5 liter ya. Karena ibu membeli lagi minyaknya, berarti bertambah. Nah, kemudian di sini ada pecahan campuran, pecahan biasa dan pecahan campuran. Berarti kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa. 1,3/4 bentuk pecahan biasanya adalah 4 kali 1 4 ditambah 3 7. Berarti bentuk pecahan biasanya adalah 7/4 ya. Dikurang 4/5 ditambah 1,3/5 berarti 5 kali 1 5 ditambah 3 8. Berarti 8/5 ya. Nah, sekarang kita samakan dulu penyebutnya ya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 4, 5, dan 5 berarti adalah 20 ya. KPK-nya 20. Berarti per 20. Oke. Sekarang 20 dibagi 4 5. 5 dikali 7 35. Nah, jadi 35/20 ya. Kemudian di sini kurang, berarti dikurang 20 bagi 5 4. 4 kali 4 16 ya. Berarti di sini kurang 16 ditambah ini ditambah ya. 20 bagi 5 4. 4 kali 8 32. Oke, sekarang sama dengan 35 dikurang 16 itu hasilnya adalah 19 ditambah 32/20 ya. 20. Nah, sekarang 19 tambah 32 hasilnya adalah 51/20. Nah, 51/20 itu kita berubah menjadi pecahan campuran, yaitu 51 dibagi 20. 20 kali berapa dapat 51 atau mendekati 51? 20 kali 2 40. 20 kali 3 60. Berarti di sini kita tulis adalah 20 kali 2. 20 kali 2 40. 1 kurang 0 1, 5 kurang 4 1. Sisanya adalah 11 ya. Berarti bentuk pecahan campurannya adalah 2, sisanya 11/20. Berarti persediaan minyak goreng ibu adalah 2 11/20 liter. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4. Eka mempunyai pita sepanjang 5/6 meter. Kemudian, ia membagikan pada teman-temannya 7/9 meter. Panjang pita Eka sekarang adalah, ya, soalnya seperti itu. Nah, sekarang cara menjawabnya kita lihat dulu. Panjang pitanya Eka adalah 5/6 meter. Kemudian ia membagikan itu berarti memberi ya, memberikan kepada teman-temannya. Berarti berkurang pitanya Eka ya. Berarti pitanya Eka berkurang ya. Jadi cara penyelesaiannya, jawab. Semula pita Eka adalah 5/6. Nah, karena dia membagikan itu berarti memberi teman-temannya, berarti dia berkurang ya. 5/6 dikurang 7/9.
sama dengan 6 dan 9 itu KPK-nya adalah 18 ya, 18. Nah, cara mencari KPK 6 itu kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya ya. Sekarang kelipatan dari 9, 9, 18, 27, 36, 45 dan seterusnya ya. Nah, sekarang KPK dari 6 dan 9 berarti kan angka yang sama dari kelipatan 6 dan 9. Berarti yang paling kecil adalah angkanya yang sama adalah ini 18. Nah, gitu ya cara mencari KPK-nya. Nah, berarti KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Bisa kita tulis begini. 18 ya. 18 dibagi 6 itu hasilnya adalah 3. Nah, kemudian 3 dikali 5, 15. Jadi 15 per 18. Kemudian 18 ini dikurang ya. 18 dibagi 9, 2 kali 7, 14. Nah, sudah sama ya penyebutnya ya, sama-sama 18, berarti tinggal dikurangkan saja. 15 dikurang 14 hasilnya adalah 1 per 18. Nah, jadi jawabannya adalah panjang pita Eka sekarang adalah 1 per 18 meter. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Ani membeli terigu 3,25 kg. Walaupun masih memiliki 2 per 5 kg. Sebanyak 5/8 kg terigu ia gunakan membuat kue. Terigu Ani yang belum digunakan adalah... Oke, sebelum kita jawab, kita pahami dulu soalnya ya. Oke, Ani membeli terigu 3,25 kg walaupun masih memiliki 2 per 5 kg. Jadi Ani ini masih punya terigu sebanyak 2 per 5 kg, tapi dia beli lagi terigu sebanyak 3,25 kg ya. Nah, jadi karena dia masih punya, kemudian dia beli lagi, berarti ini bertambah ya, berarti ini ditambah ya. Kemudian sebanyak 5/8 kg terigu ia gunakan membuat kue. Nah, berarti karena dia menggunakan, berarti dia berkurang terigunya ya. Jadi berkurang sebanyak 5/8 kg. Nah, oke, kita jawab ya. Oke, jawab. Oke, semula 3,25 kg itu dia beli. Kemudian ditambah 2/5 ya. Kemudian dikurang karena dia menggunakannya sebanyak 5/8, berarti dikurang 5/8. Oke, sama dengan semuanya kita rubah menjadi pecahan biasa ya. Pecahan desimal 3,25 kita rubah menjadi pecahan biasa. Dilihat ini ada 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma berarti per 100 ya. Jadi kita tulis pecahan biasanya adalah 325 per 100 ditambah 2/5 sudah pecahan biasa ya. Tetap jadinya dikurang 25/8. Ini pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa, berarti 8 kali 2 16, 16 tambah 5 21. Jadi sini 21/8. Nah, sama dengan sekarang cari KPK dari 100, 5 dan 8. Ya, ternyata KPK-nya adalah 1000. Berarti kita tulis di sini 1000. 1000, 1000, 1000. Oke. Nah, sekarang 1000 dibagi 100 adalah 10.
10 dikali 325 berarti 3250 ya. Oke, sekarang 1000 dibagi 5 adalah 200. Nah, oke, 200 dikali 2 400. Nah, sekarang 1000 dibagi 8 hasilnya 125. 125 dikali 21 hasilnya 2625. Jadi dapatnya 1000 dibagi 8 125. 125 dikali 21 hasilnya 2625 ya. Oke, sekarang sama dengan ini ditambahkan, hasilnya adalah 3250 ditambah 400 hasilnya 3650 ya, dikurang 2625 per 1000 sama dengan 3650 dikurang 2625 hasilnya adalah 1025 per 1000. Oke. Nah, dari sini kita ubah menjadi pecahan campuran ya. 1025 dibagi 1000 kali 1 ya. Karena kan 1025. Kalau 2 kan 2000, berarti lebih ya. Berarti ini 1 hasilnya 1000 kurang sisanya adalah 25 ya. Nah, berarti di sini bentuk pecahan campurannya adalah 1 sisanya di atas 25 per 1000 ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, yaitu 25 per 1000 kita sederhanakan menjadi atas bawah kita bagi 25 ya. Jadi 25 per 1000 atas bawah kita bagi 25. 25 bagi 25 1, 1000 bagi 25 adalah 40 ya. Jadi bentuk pecahan sederhananya 25 per 1000 adalah 1 per 40. Berarti kita tulis hasilnya adalah 1 per 40. Oke. Jadi terigu ani yang belum digunakan adalah 1 per 40 kilogram. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Untuk keperluan hari raya, ibu membeli 1/4 ons bawang dan 2/5 ons ketumbar atau tumbar ya. Untuk selamatan digunakan 1/5 ons bawang dan 1/5 ons tumbar. Tinggal berapa ons jumlah bawang dan tumbar ibu? Oke, sekarang kita pahami dulu ceritanya ya, soal ceritanya. Nah, ibu itu membeli 1/4 ons bawang dan 2/5 ons tumbar. Kemudian selamatannya itu menggunakan 1/5 ons bawang dan 1/5 ons tumbar. Ayo kita jawab ya. Nah, berarti kita harus menggabungkan dulu bawang dan ketumbar yang dibeli oleh ibu, kemudian dikurangkan dengan gunakan untuk acara selamatan ya. Oke, yang dibeli dulu adalah 1/4 ditambah 2/5, kemudian dikurang 1/5 ditambah 1/5 ya. 1/4 tambah 2/5 dikurang 1/5 tambah 1/5. Oke, sama dengan 1/4 tambah 2/5 dikurang 2/5. Kurang 2/5 ya. Ini kan 1 tambah 1 2 ya, penyebutnya sudah sama-sama 5 jadi 2/5. Oke, sekarang 1/4 ditambah 2/5 dikurang 2/5. Nah, ini 2/5, ini 2/5 ya. Berarti hasilnya sama dengan 0 ya. Berarti hasilnya sama dengan 0. Berarti sisanya adalah 1/4 ditambah 0 boleh deh.
sama dengan 1/4. Jadi jumlah bawang dan ketumbar ibu tinggal 1/4 ons aja.